bisnya Pagi Manis. Apa kabar? Selamat ya. Terima kasih. Ketemu terakhir masih belum tugas ini, Pak. ada 600 800 yang tadi malam berangkat. Lumayan. Sangat. Oke, Pak. Silakan. Selamat berangkat. Pak Wali Kota agak maju lagi, Pak. Nanti keluar. Nah, Pak. Iya. Kita ngambil ini doang, Bu. Hati-hati di jalan, jangan lupa maskernya, Bu ya. Jadi mana nih? Tempat. Berangkat pagi jam 4, Pak. Pagi ini ada 3 hal yang lebih baik dibanding minggu lalu. Pertama, karena ada bis bantuan dari Jakarta 30 ditambah Pemkot 10 jadi 40, jadi relatif lebih cair. Yang kedua, sistem antrian yang jauh lebih baik oleh teman-teman PT KAI dan KCI sehingga lebih rapi, tidak menumpuk. Dan yang ketiga, ada data banyak penumpang yang memilih untuk berangkat tadi malam dibanding Senin pagi. Ya, jadi situasinya walaupun masih padat tetapi jauh lebih bisa kita urai. Jadi saya terima kasih kepada PT KAI, Pak Gubernur yang ikut sama-sama berkoordinasi sehingga bisa mengurangi penumpukan penumpang di sini. Pak, dengan kata lain sistem sepertinya akan dilakukan setiap Senin. Evaluasi terus karena kita akan ingin lihat juga dampak pengaturan shift jam kerja yang dibelah antara pagi dan yang lebih siang, jam 8, jam 11. Jadi mudah-mudahan ini berjalan dengan baik karena harus dicatat bahwa ini belum sampai 50% penumpang. Jadi ketika lebih lagi tentunya harus ada koordinasi lebih lanjut, pengaturan lebih lanjut. Berarti belum ada shift jam kerja ya, Pak ya? Sudah. Sudah ada tapi mungkin belum maksimal karena kan ini baru beberapa hari juga. Ya, kita lihat kelihatannya sudah ada efek shift jam kerja tadi. Kabarnya baru ASN ya, Pak, shift jam kerja. Enggak semua Pak, ASN, BUMN dan swasta, Pak. Ya, ASN, BUMN dan swasta. Pak, ada SD-nya. Ya, jadi meneruskan ya dari Pak Wali, kami di Jakarta ikut memfasilitasi ada 50 bis sekolah yang dikirimkan ke beberapa lokasi stasiun, termasuk salah satunya ke Bogor. Semula semua akan ke Bogor, tapi kemudian diatur kembali agar bisa membawa dari beberapa stasiun. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan jam kerja. Jam kerja, baik ASN maupun swasta, itu sudah dibuatkan jeda. Dalam aturannya minimal 2 jam. Nah, sekarang kita sepakati untuk diubah menjadi 3 jam. Selisih antara shift 1 dengan shift 2 itu sekurang-kurangnya 3 jam. Tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan. Nah, ini semua dikerjakan bukan semata-mata untuk memenuhi peraturan, tapi ini untuk keselamatan pekerja, untuk keselamatan seluruh masyarakat. Jadi, apapun pengaturan yang dilakukan, harap dijalani dengan baik. Harap jalan dengan tertib, karena itu melindungi kita semua. Dan saya sampaikan terima kasih, apresiasi pada KAI yang sudah mengatur ini dengan amat baik, juga kepada Pemkot ya, yang terlibat langsung untuk memastikan warganya bisa berangkat bekerja dengan baik. Nah, nanti di Jakarta, ketika mereka sampai, saya menghimbau kepada semua untuk mentaati semua protokol. Masker, jangan lepas, jaga jarak, cuci tangan rutin, dan selalu 50% kapasitas, gitu ya. Yuk. Hari ini kita menyaksikan hasil koordinasi yang sangat bagus antara kami sebagai operator bersama dengan Pak Gubernur, Pemprov DKI, dan Pak Wali Kota Bogor ya. Artinya apa? Dengan pembatasan kapasitas kereta, maka perlu koordinasi. Artinya himbauan dari hulu supaya shift pekerja itu bisa diatur. Kita tunjukkan hari ini Bogor lebih tertata dengan baik dibandingkan minggu yang lalu. Harapan kami, himbauan kepada para penumpang agar tetap kita jaga protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID dengan baik, kerjasama
physical distancing, dan apabila kita melihat seperti ini, maka kenyamanan semakin hari akan semakin meningkat. Demikian, terima kasih. Jumlah penumpang berapa ya untuk hari Senin ini, Pak ya? Penumpang berapa, Bu? Hari ini yang sampai jam 6 tadi 5.000-an. Sampai jam 6 5.000. Nanti jam 8 diupdate sama Bu CU ya, Bu KCI ya. Nanti setiap jam 8 ya, karena menunggu sampai masa peak hour-nya sampai jam 6. Jadi antara jam 6 8 itu yang peak. Dengan adanya bis bisa terkurangi berapa persen begitu Pak penumpang KRL? Kita tinggal hitung aja. Tadi Pak Gubernur 30, Pak Wali Kota 10, masing-masing ya BPJT 10. Berarti ada 50. 50 tinggal hitung kapasitas bisnya saja ya. Kalau 50 kapasitas seat berarti kan diisi separuh, 25. 25 kali 50, hitung sendiri. Oke ya. Terima kasih. Mas, boleh nggak yang ini mundur di sana? Sekarang ngambilnya lebih Bis kita menyiapkan 50 bis yang dikirimkan ke beberapa stasiun. Ini harapannya bisa membantu mengurangi beban karena penuhnya penumpang kalau di hari Senin pagi. Nah, volume yang boleh diisi hanya 50%. Jadi berapapun kapasitas kursinya bagi dua, dan disitulah mereka bisa menggunakan bisnya. Dan diparkir di depan, jadi sebelum masuk stasiun mereka sudah menggunakan bis. Ada syarat lain mungkin Pak selain kapasitas, apakah ada pengecekan suhu atau ada pengecekan KTP selain itu? Semua kita kerjasamakan, kita atur, ngikutin semua protokol yang ada. Oke, kan ini untuk hari Senin. Bagaimana untuk hari Jumatnya untuk masyarakat akan kembali itu? Apakah disediakan bis juga dan titik-titiknya mana saja Pak? Jadi benar hari Senin pagi disiapkan ada dari, saya baca nih ya biar nggak salah, dari Bogor, kemudian dari stasiun Cilebut, stasiun Bojonggede, dan stasiun Depok. Lalu nanti ketika hari Jumat akan diantar dari stasiun semua stasiun yang ada di Jakarta sungguhnya. Manggarai, Tebet, Dia, Juanda, ada. Dan beberapa stasiun lainnya. Pak, ini kan terkait juga masalah sebenarnya penumpukan ini selain karena banyaknya orang juga karena masalah shift jadwal kerja, dan ini juga sempat disampaikan juga oleh Wali Kota Bogor. Lantas untuk dari Pemprov DKI Jakarta sendiri apakah sudah bekerja sama dengan Disnaker terkait masalah shift-shiftan kerja ini? Jadi sebelum kita melakukan pembukaan PSBB transisi, salah satu yang diatur adalah shift. Jadi shift itu sudah diatur sejak awal, dan Dinas Tenaga Kerja sudah membuat peraturannya bahwa setiap kantor harus memiliki minimal 2 shift. Yang kedua, jarak antar shift minimal 2 jam. Itu bagian dari ketentuan. Nah, sekarang jarak antar shiftnya ditambah. Yang semula hanya 2 jam, sekarang diubah menjadi 3 jam. Harapannya bisa mengurangi beban saat mobilitas penduduk menuju tempat kerja, pada saat pulang, dan pada saat jam istirahat. Oke, nah ini terakhir rencana untuk pengoperasian bus setiap hari Senin ini akan berlangsung berapa lama? Sebulan atau sampai kapan Pak? Kita akan pantau evaluasi terus. Ini baru dimulai, nanti kita lihat dampaknya, sekaligus kita lihat kondisi wabahnya. Jadi semua faktor dimasukkan dalam mengambil keputusan sampai kapan dilakukan. Tapi intinya, keselamatan warga itu nomor 1. Selama masih dibutuhkan untuk menjaga keselamatan warga, maka kita akan siapkan. Itu komitmen kita, dan kita berharap masyarakat bisa berkegiatan dengan produktif, bisa menjaga kesehatan dan merasa aman.